Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dulu. Ini untuk satu soal terakhir lagi supaya betul-betul memahami persamaan lingkaran. Kita anggaplah ini persamaan umum lingkaran part 2 ya. Jadi persamaan umum lingkaran part kedua ya. Oke. Soal kita adalah tentukan persama pusat dan jari-jari. Jadi ke lingkaran itu cuma tanya pusat, jari-jari, persamaan. 3, pusat, jari-jari, dan persamaan. Persamaannya adalah 4i kuadrat, 4y kuadrat, min 80x tambah 12y tambah 265 sama dengan 0. Dari sini kita sudah bisa mendetek, ini pasti adalah menggunakan bentuk umum. Nah, ini bentuk umum kita yang sudah kita temukan tadi di pertemuan awal, di part 1. Itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah b tambah c sama dengan 0. Sementara soal kita ini, apa yang beda? Kalau kita perhatikan ternyata bentuk umum itu menginginkan koefisien atau angka di sebelah kiri variabel itu mesti satu. Ternyata di sini 4. Jadi ini tidak bisa dipakai menentukan pusat yang rumusnya pusat kita kan rumusnya ini ya. Pusat kita kan min A per 2, min B per 2. Ini tidak laku diterapkan di soal ini. Kok bisa Pak? Karena di sini bentuknya 1 koefisien. Sementara di sini 4. Maka supaya bisa dipakai rumus kita ini untuk memenuhi jawaban yang menanyakan pusat dan jari-jari, berarti ini harus diubah dulu supaya x kuadrat ini bukan 4 koefisiennya tapi 1. Lalu bagaimana caranya dibagi? Semuanya dibagi dengan 4. Ketika dibagi, itu tidak boleh yang ini dibagi 4. Semuanya dibagi 4. Jadi 4x kuadrat itu jadi x kuadrat, ini jadi y kuadrat, min 80 dibagi 4 jadi min 20x, 12 bagi 4 berarti 3y, 265 dibagi 4. Nah, karena 5 ini adalah bilangan ganjil dibagi dengan 4, itu pasti jadinya desimal, tidak habis. Maka tidak perlu kamu hitung, cukup selesaikan 265 dibagi dengan 4. Macam itu, baik. Jadi dia dalam bentuk pecahan biasa, tidak perlu dibagi. Ya, repot nanti hasilnya ya. Jadi tidak perlu dibagi, hanya cukup ubah menjadi pecahan biasa. Ketika sudah selesai begini, maka kita gampang menentukannya. Pertama tentukan dulu siapa si A. A itu kan berada di sebelah kiri X. Semuanya dijepit oleh Y kuadrat. Berarti kita punya nilai A itu sama dengan min 20. Sampai sini nyambung ya. Kemudian yang B itu berarti di sebelah kiri Y sampai X. Nah, jadi ini termasuk tandanya. Berarti B itu adalah 3 plus 3. Sementara yang ini tentu saja C. Nah, yang C-nya adalah 265 per 4. Oke ya. Tinggal kita substitusi, kalau sudah ketemu ini masuknya gampang. Tinggal bagi 2 ini sebenarnya. Jadi ini min, ini rumus. A-nya adalah min 20. Jadi min 20 bagi 2. Koma. Bisa ditutup ini ya. Ini punya ini. Koma biasa. Koma. B. Tapi min ya. Rumusnya tetap min. Tergantung B hasilnya. B ini 3. Berarti rumusnya ini min. Tapi B-nya 3. Bagi 2. Ini min sama min plus. Jadi 20 per 2. Koma. Min 3 per 2. 20 bagi 2, 10. Min 3 per 2, ingat ini ganjil bagi genap pasti jadi desimal. Atau bersisa, biarkanlah dalam bentuk itu. Nah, ketemu jawabannya. Ya, oke. Sekarang kita cari jari-jari. Jari-jari itu kan rumusnya adalah akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Ya sudah, A kuadrat. A kita kan min 20 nih, dikuadratkan. Ya. Kuadratkan jadi 400. Atau tulis dulu lah ya. Tulis dulu. Jadi ini min 20 kuadrat dibagi 4. Ditambah B kuadrat. Berarti 3 kuadrat bagi 4. Dikurang C-nya tadi 265. 265 per 4. Nah, begitu. Kurang lagi. Ini 400 ya. Ditambah 9 dikurang 265 per 4. Kok jadi siko? Karena sama-sama 4. Sama dengan berapa nih? 409 kurang 265. 409 kurang 265. Ini 4. Ini pinjam 10 ya. 10 kurang 64. Tinggal 3. 144. Berarti ini
akar 144 per 4. Gitu ya. 144 bagi 4 berapa? Bisa tak? Kalau 4 3 ya. 12. 4 kurang 2 2 24. 24 bagi 4 6. Ya, habis. Berarti akar 36. Berapa akar 36? 6. Tapi Pak ini kan plus minus. Ya, betul. Kalau urusannya itu ketika dia jari-jari ini kan panjang. Untuk panjang, kemudian tinggi, kemudian luas, kemudian volume, walaupun hasilnya negatif harus harga mutlak. Jadinya yang kita pakai adalah yang positif. Berarti jari-jarinya adalah 6. Nah, inilah kira-kira soal yang berkenaan dengan persamaan umum lingkaran. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan persamaan lingkaran yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Ya, jadi banyak bentuk persamaan lingkaran, tapi yang paling sering digunakan pada soal-soal itu adalah yang bentuk umum ini. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bentuk-bentuk yang lain. Semakin tinggi kualitas soal itu, tingkat kesulitannya, maka semakin kompleks atau semakin banyak faktor-faktor atau kriteria tertentu yang akan digunakan. Nah, ngomong kriteria belepotan. Ya, sejauh ini cuma ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan soal dengan materi tetap persamaan lingkaran tapi bentuk yang berbeda. Mudah-mudahan membantu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.